Selamat datang di podcast cerita seram. Episode ini kita melanjutkan CCX part 3, membahas tentang cerita-cerita pesugihan. Nah, siapa yang mau mulai cerita duluan nih? Nah, di antara kita bertiga siapa yang ceritanya ngerasa paling biasa aja dia cerita di awal? Gua aja deh. Nah dulu, lu serem gak kira-kira? Enggak, gua biasa aja kayaknya. Lu mau biasa aja karena supaya lu gak kena ekspektasi kan? Takutnya menurut gua sih biasa ini. Nah, sebelum masuk ke cerita, kalau gue punya cerita ini dari orang yang gue kenal lah gitu. Oke. Tentang pesugihannya, makanya kayaknya bakalan banyak yang gue samarin, tapi cerita ini ya cerita beneran gitu. Tapi Oke. bakalan banyak namanya, tempatnya itu bakalan gue samarin karena gue takutnya kan pendengar kita ini udah di ring satu nih. Ya. Ya entah teman kerja, entah teman nongkrong, entah kayaknya beberapa keluarga gue juga dengerin sih podcast ini karena gue Oke. share di story WhatsApp juga kan. Ngeri juga ya. Lumayan, makanya karena ini pesugihan ceritanya serius bagaimana cerita-cerita sebelumnya, makanya untuk meminimalisir keributan, entah keributan bersama orang-orang di ring satu kita atau gimana, karena ceritanya gue angkat ya gue samarin lah nanti di beberapa pelakunya, korbannya, lokasinya dan timeline waktunya supaya nggak gampang ke tracking sama mereka yang nanti kebetulan dengerin mungkin. Ya, kalau gua sendiri sih ceritain tentang tetangga gua. Ya, lu on point. Ya, tetangga Oh. gua. Tetangga lu yang sekarang apa yang Enggak, di kampung. Oh, berarti aman. Kalau di sini gua nggak punya cerita, tapi ini cerita di kampung gua. Oke. Jadi gua nggak tahu ini cerita seram atau enggak. Yang pasti ini menceritakan tentang tetangga gua ya, yang sampai situ dulu prolognya. Ya. Nah, kalau lu gimana, Wak? Prolognya dulu, jangan langsung ke cerita, prolog aja kayak gue tadi. Kalau gue tentang cerita ada di kampung gue sama aja Pak RT. Kenapa? Pak RT di kampung. Ngantuk? Kampung gue. Pak RT dulu banget. Jadi Pak RT dulu banget tuh beliau tuh punya Enggak usah sampingan gitu, lah. maksudnya ini kalau diceritain aman gak buat nyokap lu di sana, buat adek lu? Enggak sih. Nah, Gue terus? inget Pak RT dong. Makanya kan gue bilang. Udah ya, skip. Enggak usah di skip ini biarin. Kayak itu apa namanya? Bu, ulangin lagi. Gua pengen cut. Bu, Oh, iya. ulangin. Sekarang tanya apa lagi? Enggak usah di skip, nanti bagian oknumnya di beep gituin aja. Jadi enggak usah ada yang di-cut. Ya, Jadi ulangin aja, Boy. Oh, Gua iya. tanya. lu bingung ini dia. Iya. Gua ulangin aja. Pas mau nanya, sekarang apa buat cerita gitu. Nah, sekarang lu Sekarang lu. 1, 2. Nah, prolog cerita lu apa nih? Jangan langsung masuk ke cerita, prolognya aja dulu supaya kita bisa naker nih. Ini Tentang- aman atau enggak kan? tentang- Pesugihan. Praktek di satu kampung lah yang memang kepala kampungnya ini dicurigain dia punya sesuatu yang apa aneh lah gitu bisa bikin dia kaya. Oke. Nah, dari ketiga ini siapa nih kira-kira bakal cerita duluan? Kayaknya gua aja ya. Gua aja lah. Gua serem kayaknya. Ya. Oh, gak gini aja. Yang kemarin cerita pertama siapa? CCX Bugis. yang Lu pertama Lu. kemarin. gua. Iya. Oh ya udah. Oh yang pertama Berarti berarti. yang pertama sok. Oh belum menang ya yang pertama? Iya lagi. Berarti gue yang kedua lu yang Gua yang kedua, gua yang ketiga. Gue udah seneng banget soalnya. Iya. Ya nggak apa-apa, justru nggak serem amat, makanya taruh di belakang. Jadi ini cerita lumayan. Gue sih sempet waktu pertama denger ini karena ini termasuk ring satu juga gitu. Ring satu dalam hal keluarga yang mengalami dalam konteks si pelaku dan keluarga si korban. Karena ternyata mereka di satu keluarga yang sama. Jadi gini ceritanya. Jadi ada sepasang suami istri. Itu udah hidup ya udah lumayan lama lah, udah punya anak 4 kalau nggak salah. Udah masing-masing berumah tangga, tinggal si anak terakhir nih yang belum Bungsu. berumah tangga, si bungsu. Dan sampai akhirnya si bungsu ini berumah tangga. Nah karena si anak 4 ini udah berumah tangga semua, udah punya kehidupan masing-masing, udah tinggal dengan keluarganya masing-masing, tinggallah si suami istri ini sendirian karena berdua di rumah. Mulai tuh rumor beredar dari yang awalnya tetangga-tetangganya tuh ngedenger kok ada suara anak kecil di rumah itu. Padahal ya ini tinggal si bapak sama si ibu doang nih yang umurnya udah cukup lumayan tua. Udah 40 ke atas lah. 40 sampai 50 ke atas gitu. Kok setiap malam di malam-malam tertentu ya, maksudnya di malam-malam tertentu itu ada suara anak kecil. Kadang ada suara orang ngobrol, padahal yang ya namanya rumah dekat-dekatan kan kelihatan kan. Ini rumah ini ramai nih, apa rumah ini sepi kan itu kelihatan dari depan kan.
Nah itu kadang ada suara-suara kayak gitu sampai di satu masa, ini langsung gue persingkat aja biar nggak terlalu lama. Dicurigailah ada pesugihan. Konteks pesugihannya nggak tahu entah mau kaya atau enggak, tapi gue nggak tahu ini bakalan jadi fitnah atau enggak. Tapi ini rumor yang beredar aja yang gue ceritain ulang dari rumor-rumor itu aja ya. Salah satu yang jadi tumbalnya itu suaminya sendiri. Kenapa sampai rame tumbalnya si suaminya sendiri? Karena sebelum si suaminya sakit itu tuh nggak kenapa-napa. Nah itu kan masih ya iyalah, orang suaminya sebelum sakit ya pasti nggak kenapa-napa. Tapi setelah dia sakit, diperiksa ke dokter, di ronsen, dicek lab, tes darah, itu nggak kenapa-napa. Tapi dalam keadaan badannya tuh bengkak-bengkak gitu. Modelnya mungkin ya nyebutnya kayak beri-beri kali dia. Di bagian-bagian tertentu badannya kayak bengkak-bengkak. Terus gitu, sembuh kayak gitu lagi, sembuh kayak gitu lagi. Siklusnya berulang, keadaannya begitu-gitu aja. Dicek ke dokter juga tetap nggak ada penyakit apa-apa. Maksudnya nggak ada penyakit yang mengakibatkan badannya itu jadi gede-gede gitu, jadi bengkak-bengkak. Singkat cerita, si bapak ini meninggal. Nah ini nih yang bikin warga sekitar tuh ngerasa keanehannya itu di sini. Kenapa itu? Terlepas dari banyak suara, beberapa kali ada suara anak kecil, beberapa kali ada suara rame. Semasa si bapak ini masih hidup. Pas sakit tuh. Iya, pas sakit. Pas sudah meninggal, beberapa yang ngangkat kurung batangnya itu bilang nggak terlalu berat. Padahal yang sama-sama tadi udah kalian dengar dan gue ceritain, di badannya itu kayak bengkak-bengkak. Ya, bengkak-bengkak harusnya sih besar. Harusnya besar dan secara logika berat. Ya walaupun wah ini mungkin pahalanya banyak makanya ringan ya, terlepas dari itulah. Cuman pas beberapa kesaksian dari orang yang angkat kerandanya bilangnya itu yang enggak sesuai ekspektasi mereka, yang waktu semasa hidupnya almarhum ini gede badannya karena beberapa bagian tubuhnya membengkak gitu. Ternyata enteng, nggak terlalu berat. Udahlah, habis itu berjalannya waktu. Nah ini momen dimana mungkin kalau diceritain kayak gini bakalan sebagian orang yang denger nggak percaya atau bilang ini mah ngarang aja, ini mah tahayul aja. Jadi ada tetangganya yaitu Pak RT-nya dia. Emang itu si bapak ini sebelum meninggal itu deket sama Pak RT. Masih sering ngobrol bareng, nongkrong bareng kayak gitu-gitulah, saling tegur sapa bla bla bla. Ada momen di mana jam 2 malam si Pak RT-nya ini ditelepon sama nomornya si almarhum. Serem juga ya. Dengan keadaan ini kesaksian Pak RT ya, saat itu dia lagi nggak punya kuota. Si Pak RT-nya. Pak RT-nya nggak punya kuota. Iya, jadi telepon WhatsApp. Iya. Terus nggak lama gas ditelepon, ya namanya yang sama-sama udah kita tahu si almarhum ini udah meninggal, tiba-tiba jam 2 nelpon, nggak diangkat lah karena takut. Mungkin gratisan kan nih. Itu masih berpikir di situ logikanya nih. Terus mungkin yang nelpon istrinya atau ini ya. Nah itu bakal kejawab nanti. Dan di jam 3 malam ada WhatsApp masuk. Nyebut nama Pak RT itu, ayolah sini main lagi ke rumah gua, kita ngopi bareng. WhatsApp itu masih ada sampai sekarang, nggak dihapus, untuk jadi bukti supaya pagi-paginya si Pak RT itu datang ke rumahnya almarhum mengkonfirmasi ke ibunya, ke istrinya nih. Pok, HP-nya si abang masih empok pegang? Enggak, HP-nya mah ada, cuman nomornya udah angus, udah nggak pernah dipakai. Nah ini WhatsApp siapa? Terus HP-nya ada nggak? HP-nya ada, nomor WhatsApp-nya udah angus dan nggak ada. Ya udah namanya tuh WhatsApp udah nggak pernah dibuka lagi gitu. Tapi WhatsApp-nya ada aplikasinya. Masih ada tapi udah nggak dibuka lagi. Karena pas dicek kuotanya udah nggak ada, udah bener-bener HP itu udah nggak digunain lagi lah. Nah dari situ tuh mulai kejanggalan ada beberapa yang dimimpiin. Ini kesaksian dari warga-warga aja ya. Cerita-cerita tetangga-tetangganya. Tetangga aja, terlepas itu dipercaya sebagai urban legend atau mungkin mengklinikkan cerita di daerah itu yang ya terserah pendengar dan penonton masing-masing aja. Cuman setelah dari hal itu kayak ada yang beberapa dimimpiin bilang main dong ke rumah gua.
Iya. Oh, berarti hampir Tapi nggak banyak. ritmenya hampir sama, ceritanya Iya. mirip-mirip, Mirip-mirip. tetap disuruh main ke rumahnya Iya. atau ketemu gitu. Seolah-olah almarhum ini nggak sadar kalau beliau tuh udah meninggal. Oke. Karena kan kalau mitosnya kan kalau orang jadi tumbal kan sebenarnya dia tuh belum waktunya meninggal kan. Oke. Tapi nyawanya keburu dicabut untuk disetorkan pada jin yang emang udah bersekutu nih gitu. Nah dari situlah mulai jadi ya udah warga sekitar gimana caranya, udahlah baca doa, baca tahlil, bla 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 gitulah. Mungkin mendoakan biar almarhum nih lebih tenang lagi di alam sana gitu. Tapi memang yang bikin orang itu curiga, maksudnya memang apakah istrinya itu memang memiliki kekayaan atau gimana? Kalau dibilang kekayaan yang spektakuler sih enggak ya. Oke. Cuman kayak hidupnya kayak senang aja gitu. Itu hidup berdua saja. Iya. Anak-anaknya? Nah itu anaknya juga sempet hampir kayak bapaknya punya penyakit atau mengalami rasa sakit, tapi pas dicek ke dokter ya nggak ada apa-apa juga. Cuman anaknya tinggal di situ atau? Akhirnya anak-anaknya nggak ada yang tinggal di situ, bener-bener kayak hidup masing-masing aja. Tapi selama sakit anaknya nggak di situ? Enggak. Kasian. Karena pas setiap kali anaknya nginep di situ, ya itu kayak ngalamin sakit. Tapi pas dia pulang ke rumahnya hidup sama keluarganya, ya udah normal lagi aja gitu. Oh, anaknya juga merasa sering sakit. Iya, kayak gitu. Setiap datang ke rumah itu. Iya, dan kadang juga beberapa warga ngedenger kayak suara-suara anak kecil di situ, gitu-gitulah. Nah, itu apa itu anak kecil itu ya? Nah, itu kan yang nggak bisa dikonfirmasi sampai sekarang tuh ya itu. Tapi oke, ya. Karena kan mau nanya juga nggak Nggak enak. nggak etis. Ya. Cuman kadang Cuma bisa spekulasi. cuma bisa spekulasi. Soalnya nggak kedengeran setiap malam juga, cuma di malam-malam tertentu aja kayak ada suara anak kecil. Jadi mungkin ya warga mikirnya udahlah kita berhusnuzon aja atau kayak positive thinking aja, mungkin saat itu dia dengerin YouTube yang emang suaranya gede atau nonton film atau apa kayak gitu-gitu. Oke. Mungkin itu sih cerita dari gue. Serem ya? Lumayan sih. Kenapa di cerita pertama? Harusnya terakhir ya? Tuh, gongnya tuh. Ya. Ya udah cerita aku dah. Jadi ada di salah satu kampung. Ya memang Pak RT-nya ini selalu gak hadir ketika ada pengabsenan orang-orang yang siskamling. Mungkin kalau sekarang tuh ronda kali ya. Ronda tuh jaga malam lah, jaga malam, jaga kampung waktu malam. Memang sebenarnya itu kan tanggung jawab dia ya. Yang dia tuh buat ngabsen warganya siapa aja yang nggak hadir, maka besoknya yang piket malam itu supaya besok bisa dikenain denda. Biasanya ada dendanya gitu kan untuk masuk ke kas kampung. Tiba pada satu malam warga tuh terus curiga nih, kok Pak RT gak datang mulu, kemana ya? Ditanya ke istrinya, kata istrinya juga perasaan tadi berangkat kok pergi buat ngabsen teman-temannya Siskamling. Terus ya udah tuh gak ketemu, ya udah dibiarin. Pokoknya pas waktu satu malam terus dipergokin tuh, maksudnya dimusyawarahin di warganya gitu, ini kita gimana kalau kita nyari Pak RT ini, kok dia gak hadir mulu, padahal ini kewajiban dia. Nanti kalau kita nggak ada yang nggak hadir nih, gimana kita ngelapornya? Terus ada satu lagi warga yang ngomong nyetuk, ya udah besok aja gak apa carinya, jangan lah. Saya kalau sampaikan besok lagi nanti laporannya beda lagi gitu, kata warganya tuh. Nah terus laporan tuh jadi semakin resah nih, ditambah besoknya tuh ada sebagian duit warga tuh hilang. Duit warga tuh hilang. Nah pas semakin hari semakin banyak tuh laporan yang dilaporin gitu ke antar warga, sebenarnya antar obrolan warga, karena pengen ngelapor ke Pak RT itu, ya Pak RT ngilang mulu, gak ada mulu. Pas ditanya ke istri Pak RT-nya, tadi ada keluar kerja, gitu mulu. Ya udah pokoknya pas satu malam tiba, gue gak tahu tepatnya tiba hari Senin waktu itu hari-hari apa, tapi ada satu bukan kepala sih, jadi kayak warga yang dituakan gitu, orang-orang warga yang memang sesepuh di situ kebagian Siskamling yang biasanya warga tuh kan kalau seandainya ngiter gitu ngeronda itu keliling bisa sampai 2-3 orang kan. Karena beliau ini orang pintar dan memang sesepuh gitu, beliau tuh berani. Ya udah beliau tuh cuma seorang sendiri aja. Waktu itu kan geografi rumah
banyak di kampung tuh masih banyak sawah ya, makanya dia sendiri aja gitu kayak tangkap petenteng nggak takut sama sekali. Tiba-tiba dia ngelihat serigala putih, anjing sih lebih tepatnya, kalau serigala terlalu jarang dan agak aneh juga kosannya kan serigala. Itu kalau kata dia tuh anjing putih kan aneh banget ya, maksud di kampung itu siapa yang melihara, dan melihara anjing tuh di kampung tuh suatu fenomena yang jarang, karena melihara anjing tuh ya memang nggak boleh gitu, maksudnya Ya, kawasan muslim lah. kawasan yang cukup strict gitu untuk melihara anjing tuh. Kucing aja waktu dulu kan nggak ada yang melihara sebanyak sekarang. Aneh tuh bapak itu. Ya udah, maksudnya anjing putih ini memang nggak umum aja gitu, peliharaannya nggak umum, udah mah anjing nggak umum, ini warna putih pula. Ya udah terus dan keliling tuh disamperin, tiba-tiba lari. Nah si bapak senior ini, bapak tua ini, dia punya insting bahwa kalau lari kayaknya dia nggak beres. Nah, dia nemu batu, lemparlah dia batu, si batu dilempar, cepuk kena kakinya, pincang, dibiarkanlah. Besoknya ada yang lapor, salah satu warga, katanya, itu kita ayo tengok Pak RT sakit, Pak RT sakit kenapa? Nah si bapak ini belum Ngeh ya. jadi ya juga merinding sendiri. Ya. Enggak sendiri, berdua ke. Ya gue juga merinding. Berarti merinding bertiga. Pas besoknya ada warga tuh geger aja, Pak RT tuh udah datang dengan keadaan kakinya pincang. Nah mereka tuh belum dikasih tahu bahwa pas ada yang lihat itu, pas diobrolin baru dikasih tahu masih bapak tua tadi. Wah ada yang nggak beres, ternyata bener Pak RT ini melihara itu. Makanya laporan uang yang hilang diasosiasiin ya, Allah alam ya kayak gitu maksudnya. Tapi rumor dan cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi itu disebabkan melihara anjing putih itu. Karena sama malamnya si anjing itu pincang kakinya, besoknya ada yang pincang, dicari siapa yang pincang, ternyata RT. Pak RT itu gitu. Nah pesugihan itu Berarti dia jadi anjingnya atau gimana, kayak babi ngepet atau gimana? ya sejenis itu lah guys. Gue gak ngerti itu wujudnya kayak gimana ya, tapi mungkin yang umum di kita kan babi ngepet ya, berubah jadi babi. Ini mah enggak, Anjing ngepet tadi. mungkin. Oh berarti ngepet itu nggak harus babi. Enggak. Ada juga memang ada makhluk lain, makanya pas waktu gue pas ada yang nanyain kayak kenapa sih yang ngepet tuh di kita tuh babi mulu, padahal kan bisa jadi berubah bentuk lain gitu atau binatang lain, capung ngepet atau cicak ngepet gitu. Itu juga ada tuh teman ngepet. Siapa tuh? Lu bisa nggak usah nanya siapa nggak? Ya itu Ya. kayak gitu tentang cerita pesugihan tuh. Tapi memang kalau tapi ada juga gini, anjing itu ada juga yang kayak orang itu cuma ngirim anjing. Nah, kalau anjingnya menggonggong itu mungkin keadaan lagi Genting. aman, jadi dia bisa masuk. Orangnya bisa masuk, bukan orangnya jadi anjing. Tapi juga kalau anjingnya itu diem aja, entah kebalikannya, ketika anjing itu menggonggong kondisi aman atau ketika anjing diem itu kondisi aman, gua lupa intinya. Anjing itu cuma dikirim untuk melihat Situasi, situasi anjing itu survei. gitu. Tapi itu ada kisah-kisah lain sih. Itu salah satu cerita horor di Banyuwangi yang pernah gua alamin. Tapi nanti aja di CCX selanjutnya. Ada satu cerita lagi, tapi jangan sekarang deh, supaya masing-masing kebagian satu, nanti akan gue ceritakan di CCX selanjutnya. Oke, berarti giliran gua nih ya. Oke, Ketiga. tutup nih. Nah biasanya cerita ketiga kan nggak serem ya? Enggak dong. Harus serem dong. Emang nggak serem sih. Harus serem dong. Asli merinding sih. Gue baru ngomong belum aja udah merinding nih. mulai beban, mulai ekspektasi. Jadi ini menceritakan tentang tetangga gua ya. Entah tetangga gua rumah satu rumah, dua rumah, tiga rumah, gua nggak mau nyebut, intinya tetangga gua di kampung dulu. Kayaknya ini nggak bakal gua share ke keluarga gua sih, karena ini termasuk sensitif, takutnya didengerin, karena kan PCX sebenarnya kan dagu internasional, jadi Benar. jadi bahaya kalau cerita-cerita kita nggak disabarkan gitu. Didengerin juga manusia Qatar ya, masyarakat Uni Emirat Arab. Kemarin di Dubai diputer ini.
Emang di play bareng-bareng waktu Emang. sebelum mereka rapat apa gitu di Dubai. di Mesir juga Iya. sampai makan kebab. Hah? Kebakan Turki. Ya ada Mesir juga. Oh iya benar. Di Mesir juga tokonya nih. Iya benar. Ya juga. Ya udah, lanjut lah. Jadi ini menceritakan tentang tetangga gua. Jadi gua punya tetangga ada ya ini sebenarnya emang isu terhadap dia bahwasanya dia memiliki memiliki ya semacam kayak pegusihan ini. Oh ya. Pesugihan. Oh iya sorry. Pegusihan. Ya. Enggak usah dipelintir kan ini bukan caption. Oh iya iya. Caption. Ini ngomong. Jadi isu terkait pesugihannya dia ini udah bukan sesuatu yang baru, tapi udah dari zaman gua masih TK atau masih SD itu selalu gua diwanti-wanti sama ya pokoknya sama saudara gua atau sama ini gua diwanti-wanti jangan pernah terima barang atau bahkan uang dari tetangga kita yang ini gitu. Oke, Nah, itu udah udah diwanti-wanti gitu dan sudah menjadi bukan rahasia umum. Tapi ya gue sebagai orang itu nggak begitu yang nggak begitu yang memakan berita itu mentah-mentah. Artinya masa iya pesugihan kan nggak segampang itu. Terus gue melihat kan dengan sepemahaman gue ya waktu masa itu ya ini orang juga nggak kaya amat, rumahnya juga nggak yang besar amat gitu kan ya. Nah maka dari itu gue kayak masih yakin ini bukan sesuatu yang bukan suatu pesugihan gitu ya. Nah sampai ada cerita gini, tetangga gue itu yang tadi dia punya anak perempuan ya, dia punya anak perempuan yang kebetulan dia tuh 2 atau 3 tahun di atas saya gitu, 2 atau 3 tahun di atas saya. Nah waktu itu gua udah lagi pendidikan, lagi sekolah dan dia udah kuliah, jadi gua udah jarang ketemu. Nah gue merinding ini tuh jangan serius-serius banget apa. Ini kita jadi buat para penonton kan ini agak gelap ya. Itu bukan karena sosok di setting gelap, tapi emang kita tokennya habis. ngeteknya emang malam ini. Oke. Nah jadi teman gua ini ya yang maksudnya dia waktu itu udah kuliah dan gua masih kelas kelas 3 SMA-an lah ya, kelas 3 SMA. Singkat cerita ada suatu kejadian yang mungkin ini yang membuat gua sadar kalau agak yakin kalau emang keluarga ini memang pakai pakai pesugihan. Oke, pertama jadi perempuan yang kawan saya tadi ya itu tiba-tiba mendadak meninggal. Oke. Tiba-tiba mendadak meninggal. Kronologinya gini, Beb. Kronologinya ini perempuan ya diantar sama bapaknya naik motor ke kampusnya. Waktu itu kampusnya ya di kota sebelah lah kampusnya, agak jauh, nggak terlalu dekat jadi jauh. Jadi diantar pagi-pagi subuh sama bapaknya naik motor dan terjadilah di situ kecelakaan di mana bapaknya sehat-sehat tidak kenapa-napa dan anaknya ya meninggal dunia di tempat di situ gitu kan. Bapaknya nggak ada luka-luka yang Tidak. lecet-lecet gitu Ya biasa gitu. Oke. Kemudian saya nggak merasa nggak merasa aneh dan nggak merasa itu suatu yang suatu ya itu kabar duka bagi saya sebagai kawan tuh duka banget kan, karena kan kita ya tahu lah masa kecil kita kan bersama gitu dan itu sampai gue kebayang mukanya lagi kan, Masya Allah. Ya sebelum lanjut kita kirimkan Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, ketika udah terjadi itu kan ya maksudnya kita sedih dan lain sebagainya. Yang mengagetkan itu kakaknya datang ke rumah gua, menceritakan tentang adiknya itu. Kakaknya dengan entah bagaimana kakaknya itu mungkin masih berkabung juga menceritakan ke keluarga kita bahwasanya dia yakin
adiknya itu semalam jam dicari sama dia, semalam dicari sama dia itu nggak ada di rumah. Dari semalam itu adiknya udah nggak ada di rumah. Kakaknya itu cerita bahwasanya lampu di rumah itu kan mati. Iya. Maksudnya kalau di kampung kita kan kalau udah lampu mati padam nggak cuman setengah jam, sejam gitu, mati dari jam 7 sampai sekitar jam 11-an. Malam. Ya berjam-jam. Nah kakaknya itu cari adiknya, dicari ke sana, dicari ke sini, dipanggilin itu nggak ada. Dipanggil mana adik, nggak ada. Kok tiba-tiba subuhnya bisa berangkat? Oke, gue paham. Ya, subuhnya udah berangkat, ya mungkin kakaknya nggak bangun subuh tapi kemudian kan udah berangkat dan tiba-tiba kejadian itu. Nah kita akhirnya mencoba mencerna, ya apa iya gitu kan? Soalnya gini, banyak yang sering ketemu lihat ini, akhirnya banyak yang berspekulasi di kampung menceritakan kalau misalkan itu sering pergi ke mana, ke pokoknya yang ada nggak di daerah kita itu, pokoknya tempat itu emang terkenal kalau orang pesugihan itu didatengin lah gitu, pokoknya tempat entah itu Kalau sini nyebutnya tempat muja gitu lah. ya bahasanya gitu. Ada juga yang akhirnya ada spekulasi, ada yang menyatakan katanya pas ngubur itu kayak ada orang yang lihat bentukannya kayak gedebok pisang. Iya. Nah, gitu. Ada itu setengah-setengah isu-isu beredar itu mulai banyak yang banyak yang menceritakan kejadian-kejadian aneh tadi. Ya ada yang waktu ngubur ada yang ringan. Nah sama seperti yang dia bilang tadi. Iya. Ya ketika ngangkat kerandanya itu ringan. Ini padahal kita nggak janjian nih ya? Enggak, emang benar itu. Nah kemudian ada yang bilang itu ketika ngubur itu seperti gedebok pisang. Ya semacam itu lah. Jadi membuat kita yakin gitu, kayak wah ini memang jangan-jangan bukan isu belaka gitu ya kan. Dan ternyata bukan cuman beliau sebagai akhir dari yang nggak ada. 5 tahun lagi itu kakaknya. Nah iya tuh, iya. Kok bisa berempet gitu ya? Tapi bukan kakaknya yang ini, bukan kakaknya yang cerita. Kakaknya yang cerita yang aman, kan? Kakaknya laki-laki, tapi nggak tinggal di situ. Meninggal sama kayak gitu juga? Ya enggak. Konteksnya beda, cuman Cuman 5 tahun, cuman meninggal. Terus cucunya Per 5 tahun? ya. Enggak, kalau yang ke kakaknya ya, tapi kalau yang ke cucunya saya nggak tahu. Dan itu membuat kita semakin ini ya. Emang sih kalau kita kelihatan tiap hari jamaah dia. Iya jamaah, yang suaminya sholat jamaah ke masjid tiap hari. Tiap waktu lah, 5 waktu sholat ya. Cuma emang kayak gitu, agak ngeri juga. Nah, itu salah satu cerita gua gitu kan, dan sampai sekarang gua masih kayak bayang, wow gitu ya. Apakah itu memang iya gitu? Cuman kok ya memang rumahnya memang tertutup dan lain sebagainya. Bahkan ya sampai gua dewasa aja mau makan atau mau bersinggah ke rumahnya aja takut. Bukan cuman gua, orang-orang sekitar situ juga kayak gitu. Ya masih takut dengan kalau mau makan punya dia atau mau dan itu sangat melekat deh. Dan tapi nggak tahu perasaan dia gimana, nggak ngerti dah. Intinya mah itu ya kayak melekat bagi warga, itu udah melekat banget ke dia gitu. serem juga ya. Serem banget itu, serem itu. Ya kan? Jadi maksudnya meninggalnya itu nggak kayak, maksudnya nggak yang sejenis kecelakaan juga enggak. Cuman intinya di keluarganya ada juga yang meninggal itu aja. Dan meninggalnya itu nggak setahun 2 tahun setengah itu, tapi yang lama ya sekitar 5 tahun. Dan itu juga ada cucunya juga dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin salah satu kendala di kita ya agak sulit mengkonfirmasi tentang tumbal-tumbal pesugihan itu. Ya sangat sulit. Karena kita kan nggak berani untuk nanya, nggak berani untuk Sangat menyelidiki kan. Ya emang kalau misalkan itu kan, kalau yang tumbal itu kan ya emang nyawanya ya emang bukan di alam, dipindahkan ke alam aja, pada kenyataannya dia masih hidup. Iya Iya kan? Tumbal tuh? Iya kan, dia
dipindahkan apa namanya? Alamnya doang. Iya, Kan emang belum waktunya mati kan seperti itu. Iya. Jadi kayak freelance di alam di alam jin gitulah. Hidupnya. Iya, mungkin jadi pembantunya apa namanya? Itu bisa balik ke kayak gitu. Yang itu kan udah dikubur. Agak berat itu, negosiasi susah. Mungkin konsepnya kalau nanti dia hidup lagi jadi jatuhnya kayak mati suri ya. Iya. Dan itu pun harus ada timeline-nya sebelum dia dikubur. Kalau dia dikubur kan udah selesai kan. Mungkin ya. Iya. Ya, itu gimana ya agama memandang kayak gitu ya? Maksudnya Apanya? ya hidup tuh hidup bukan jasad udah dikubur tapi nyawa atau enggak ruhnya tuh masih di alam lain gitu. Dan Iya. Dan itu kan Gua ngerti dia kayak- masih ngerasa dia tuh belum meninggal karena emang belum meninggal. Belum waktunya. Dan dia di sana dijadikan pembantu. Jadi abdi-abdinya yang memberikan Nah, pesugihan itu. Buat gambaran paling gampang kayak desa penari tuh. Kan Ya. akhirnya si perempuan itu disuruh joget sampai selama-lamanya kan. Hmm. Sampai akhirnya dia mati nanti. Nah, itu kayak gitu polanya. Nah, gitu nggak contohnya. Ada yang bisa diselamatkan tapi kan susah. Jarang gitu kan. Kondisinya kan sama-sama kayak itu kan udah perjanjian gitu kan. ya Perjanjian antara sang walaupun yang dijanjiin tuh dia gak tahu. ya dia nggak tahu. Kadang perjanjiannya kan emang numbalin kalau nggak keluarga ART asisten rumah tangga tuh ya orang-orang yang sekitar situ aja. Makanya kan rumornya jangan makan dari dia kan, takutnya makanan itu disisipin apa yang akhirnya itu kayak persekongkolan dia sama jin, nih yang makan ini nanti lu ambil aja nyawa. Iya, karena meninggalkan jejak juga mungkin. Iya, kayak nandain nih yang ini nih boleh lu ambil nih nyawanya karena udah makan ini kayak gitu lah polanya tuh. Ya makanya harus hati-hati terhadap pemberian orang gitu kan. Hmm. Ya gue juga agak ngeri tadi dikasih arpin. Jadi makanya tadi gue juga pas dia nawarin apa keripik jahe ini gue ngeri loh, apa gue nanti selanjutnya kan, cuman gue nggak tahu juga. Ngomongnya jaga. Serem tapi. Nah, Gimana? Mungkin nanti para penonton yang di YouTube dan para pendengar di Spotify bisa ikut bercerita atau bisa menilai mana di antara kita bertiga yang ceritanya bisa bikin kalian ngerasa ih serem nih gitu. iya, iya. Bisa kalian tulis di kolom komentar atau kalian DM Instagram Atau ada cerita seram pakai atau X. ada ide-ide tentang apa namanya? Ya, maksudnya tentang cerita atau ada kalian punya cerita, Iya. tulis kita bacakan diceritakan di sini. Oke Ya, juga. bisa di DM Instagram podcast cerita seram, C-nya diganti X gitu. Terserah kalian mau follow atau enggak itu nggak apa-apa. Yang penting kalau kalian mau bercerita tulis aja di DM nanti kita bacain. Oke. Sekian episode kali ini. Apa? CCX ini ya. CCX kali ini. Semoga kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidaya. Kita selalu bertabrakan. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.